Rasulullah SAW, umat manusia dalam keadaan jahiliyah kerusakan, di antara salah satunya adalah karena kitab-kitab mereka telah dirubah dan dirusak dan dimasukkan ke dalamnya ajaran-ajaran yang penuh dengan kesyirikan dan penyembahan kepada berhala. Kemudian kata beliau di sini, pensyarah buku ini mengatakan, wa ammal arabu fakanu ala qismaini. Sementara orang-orang Arab itu terdiri dari dua kelompok, ya. Satu kelompok yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani serta Majusi. Majusi itu penyembah api, ya. Wa qismun kanu 'ala al-hanifiyah, dan ada satu kelompok yang masih mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dinu Ibrahim wa Ismail la siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah. Terlebih lagi di kota Hijaz, yaitu Madinah dan kota Makkah. Ila anna dhahira fihim rajulun yuqalu Amr bin Luhay al-Khuzai. Ini dia. Disebutkan bahwasanya ada seorang yang bernama Amr bin Luhay al-Khuzai. Siapa dia? Kana malikan al-Hijaz. Dia adalah salah seorang raja di kota Hijaz. Wa kana yudhiru at-tanassuk bil ibadah was shalah, dan dia termasuk orang yang nampak dengan ahli ibadah dan kesolehan. Kemudian wa dhahaba ila Syam. Suatu hari dia pergi ke Syam untuk berobat. Syam itu mana? Syria, Lebanon, Palestina, Yordan, itu Syam. Jadi pergi ke Syam untuk berobat. Setelah sampai di Syam, Amr bin Luhay al-Khuzai tadi melihat penduduk Syam itu sedang menyembah patung-patung, ya, menyembah patung-patung. Fastahsana dzalika. Akhirnya Amr bin Luhay al-Khuzai tadi menganggap itu perbuatan yang baik, yang bagus, ya. Karena di Mekah nggak ada seperti itu. Dia seolah-olah dengan prasangkanya perbuatan yang baik. Apa yang terjadi? Akhirnya waja'a minasyami bi asnamihi ma'ahu. Datang dari negeri Syam, dibawa patungnya menuju Hijaz, Mekah dan Madinah. Paling banyak di kota Mekah, ya. Wa naqaba 'al asnami allati kanat madfuna tahta al-ardi ba'da qaminuh. Bahkan Amr bin Luhay al-Khuzai tadi menggali, yaitu patung-patung yang pernah ada pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ada berapa patungnya zaman Nuh? Wad, Suwa, Yabus, Ya'uq dan Nasr, 5, ya. Kana taufana qad tamasaha wa damanha. Waktu itu zaman Nabi Nuh, patung ini sudah terkubur, sudah lama nggak nampak di bumi, sudah terkubur. Kemudian datang bisikan syaitan kepada Amr bin Luhay al-Khuzai tadi, lalu digali. Setelah digali apa? Dibawa ke kota Mekah dan dibagikan kepada kabilah-kabilah. Kabilah ini Wad, kabilah ini Suwa, kabilah ini Yabus, dan seterusnya. Ada dibagi-bagikan. Hingga akhirnya wadakhala syirk fil ardi fi Hijaz wa fi ghairiha min bilad Arab. Akhirnya kota Hijaz dan kota Arab secara umum mereka penyembah berhala, padahal dahulunya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, ra'aitu Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai yajruhu qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhay al-Khuzai tadi menarik ususnya di neraka. Kenapa dia bisa diazab di neraka, menarik ususnya? Karena dia yang pertama kali mengajarkan kesesatan di negeri Hijaz. Ini bahayanya nih, ya, jadi pelopor kesesatan. Dan ini juga sebagai bantahan bagi mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi atau ayahnya Nabi Muhammad SAW itu masa fatrah, artinya tidak diutus seorang rasul dan mereka itu tidak kena azab. Lihat Amr bin Luhay al-Khuzai hidup di zaman
sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga yang terjadi apa? Beliau diazab neraka. Ya, ini dia. Jadi sebagian mengikut Yahudi Nasrani, sebagian masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka hal alam qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalil mubin wal kadhibun wal ummiyun. Maka secara umum dunia saat itu dalam keadaan sesat, dalam keadaan rusak akidahnya dan moralnya. Ya, akidahnya penyembahan kepada berhala, kesyirikan-kesyirikan, dan moralnya mereka banyak sekali perzinahan, khamr, ya, perjudian, apalagi pembunuhan dan seterusnya banyak. Ini yang terjadi di sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik orang-orang yang diberi Alkitab ataupun orang-orang Arab secara umum. Illa baqaya min ahli kitab kanu ala dinil haq, kecuali segelintir sedikit yang masih mengikuti ajarannya orang-orang terdahulu dari ahli kitab yang benar, ya. Lakinnahum in qaradu qabla bi'tsah, tetapi mereka semuanya itu hancur habis sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat dhulamu halikan fil ardi, sehingga dunia saat itu sangat betul-betul mengenaskan, ya, sangat mengiris hati gitu kalau kita melihat kemaksiatan di mana-mana. Maka dalam sebuah hadis, ya, annallaha nadara ilal ahlil ardi, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi, fa maqta'ahum, dan Allah murka ketika melihat penduduk bumi, ya, baik yang ajam non Arabnya ataupun yang Arabnya, ya, yang ajami ataupun yang Arabnya, Arabihim wa ajamihim, semuanya itu rata-rata dalam keadaan rusak. Itulah disebut dengan masa-masa jahiliyah. Maka setelah itu diutuslah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat, maka adanya Rasul itu nikmat terbesar. Adanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah mengajarkan kita yang benar, itu adalah nikmat yang terbesar, ya. Kemudian mengajarkan apa? Alkitab wal hikmah. Kitab Al-Quran, hikmah adalah hadis Nabi SAW. Bukan ilmu hikmah, ya, bukan ilmu perdukunan, bukan. Hikmah itu adalah hadis Nabi SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin, padahal sebelum diutus Nabi mereka dahulu dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Baik, sekarang kita ingin mengetahui jahiliyah itu terbagi menjadi dua, ya. Al-jahiliyah, jahiliyah mutlak, artinya jahiliyah yang hidup sebelum diutus Nabi SAW, dan jahiliyah nisbi. Nisbi itu adalah, ya, hanya pada golongan tertentu saja atau sifat aja. Kalau jahiliyah mutlak itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun jahiliyah yang nisbiyah, berbangga-bangga dengan suku golongan, itu masih ada. Namun orangnya tidak boleh dikatakan sebagai orang jahiliyah. Dan ini masih ada sampai sekarang. Makanya ketika para sahabat Muhajirin dan Ansar itu mau berperang, mau berkelahi, yang satu manggil wahai Muhajirin, yang satu manggil wahai Ansar, Nabi mengatakan, abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, saya masih hidup di tengah kalian? Da'uha fa innaha muntina, tinggalkan itu semua, karena itu adalah merupakan muntina itu yang jelek, yang bau, yang busuk. Gak bagus ya sesuatu gitu, ya, bangga-bangga dengan kelompoknya. Ini jahiliyah secara mutlak sudah tidak ada lagi, ya. Namun jahiliyah secara nisbi
itu masih ada. Ya. Baik. Penting kita untuk membahas ini dikarenakan apa? Sebelum itu dijelaskan, kata beliau, "Madama al-Qur'anu mawjudan wa sunnatun nabawiyyah mawjudan wa kalamu ahlu sunnah al-ilm mawjudan fa innahu la jahiliyata hina idin." Selama Al-Qur'an masih ada, selama hadis itu masih ada, selama perkataan ulama itu masih ada, maka selama itu tidak ada lagi namanya jahiliyah. Itu secara umum ya, yang mutlak tadi ya. Tapi yang nisbiyah itu masih ada, seperti bangga-bangga dengan nasab, bangga dengan kedudukan, menghina orang tua ibunya tadi, seperti kisahnya Bilal bin Rabah yang dihina, dipanggil Wahya ibnu Aswad, wahai anak orang hitam, ya itu masih ada sampai sekarang dan seterusnya. Baik. Kemudian kita bawakan perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanqudu 'aral islami urwatan." Sangat ditakutkan akan terlepas tali Islam sehelai demi sehelai. Kapan itu? Idza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kalau orang hidup di tengah-tengah Islam tidak tahu perkara jahiliyah. Nah, ini berbahaya. Ini makanya penting kita untuk membahas ini, supaya kita tidak terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah, padahal kita sudah menisbatkan diri kita dalam Islam. Namun sayang kalau perilaku kita, sikap kita, ucapan kita masih seperti mereka orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, sampai di sini karena suruh sebentar, waktunya sudah sebentar saja. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang setelah Ramadan. Billahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon apabila ada kesalahan datang dari saya sendiri. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.